Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bicara tentang di pertemuan 13 kita terakhir di perubahan sosial. Di perubahan sosial ini akan beberapa saya jelaskan, hanya beberapa item saja yang akan saya jelaskan, dan beberapa pakar perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Karena sosial itu maksudnya kita berinteraksi, manusia pasti akan berubah. Karena tujuan daripada interaksi sosial itu adalah sebuah perubahan. Tanpa ada perubahan, interaksi sosial itu tidak akan pernah punya nilai. Nilai yang paling pertama adalah perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial bisa dilihat di sini. Perubahan sosial itu apa saja? Perubahan sosial tentang sistem, tentang nilai, perubahan dari siapa-siapa saja yang nanti yang bisa kemudian menjadikan perubahan sosial itu atau akhirnya daripada perubahan sosial. Baik, ada dua hal yang ingin saya jelaskan di sini tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Jadi ada dua hal, perubahan sosial itu yang pertama direncanakan, ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Berapa apa saja yang dimaksud oleh beberapa pakar sosiologi, ada Surat Marjan sebagai pakar sosiologi Indonesia, ada Kinsey Davis tentang perubahan sosial juga. Beberapa materinya juga saya sampaikan kepada ini, dan juga ada yang dua bapak dan anak dari Giling dan Giling. Ada dua orang itu ya. Jadi perubahan sosial itu yang pertama adalah yang direncanakan. Apa perubahan sosial yang direncanakan? Kalau perubahan sosial direncanakan itu pasti ada tolak ukur. Seperti apa sistem sosial? Sistem sosial yang dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan pemerintah, dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tujuannya sudah jelas direncanakan. Kalian sudah dapat semua tentang apa namanya yang materi yang sudah yang disampaikan sekarang ini sudah dapat semua. Coba bisa dilihat ya. Saya sudah berikan materi sosial dan bisa dibaca sebelum kuliah. Perubahan sosial yang direncanakan ada banyak hal, baik dalam beberapa dia dari sosial, dari politik, perubahan politik, bahkan yang paling signifikan adalah perubahan pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan misalnya. Pendidikan ini adalah satu pola ukur yang sangat mudah. Mulai dari kebijakan pendidikan nasional dari pemerintah itu akan membuat semua perubahan karena pola ukur dari banyak hal itu adalah pendidikan. Jadi seharusnya pemerintah mungkin punya kurikulum dari mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Tapi kenyataannya kadang-kadang setiap pindah menteri kurikulumnya akan berubah juga. Begitu juga di sekolah, ketika kalian sekolah di Alia atau sekolah di SMA atau SMK, bukunya selalu berubah-ubah ya kan? Ya. Sehingga tolak ukur yang belum selesai, ini ketika belum selesai, maka kemudian berubah lagi. Ini tidak konsistensinya dari semua sistem yang dilakukan oleh pemerintah untuk perubahan sosial. Seharusnya ada tolak ukurnya. Perubahan sosial itu harus ada tolak ukurnya dalam pendidikan. Apa sih tujuan dari pendidikan nasional itu? Sehingga dirumuskan dalam sebuah kurikulum pendidikan. Begitu juga dengan sistem politik misalnya. Kenapa Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung? Kenapa kemudian kenapa harus ada DPR-nya? Kenapa DPR harus dipilih langsung? Dulu tidak, presiden harus dipilih langsung, sekarang dulu kok tidak. Jadi kadang-kadang ambigunya sistem di Indonesia ini juga bisa menghambat dari perubahan karena perencanaannya. Kadang-kadang kurang apa? Mungkin perencanaannya harus 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Negara Indonesia itu harus jadi apa sih di perubahan sosial? Baik dari bidang pendidikan, politik, budaya, apa saja yang kemudian masyarakat bisa interaksi, kemudian ada perencanaannya dengan matang sehingga tolak ukur tujuannya itu didapat. Misalnya nih, saya katakan di kuliah kalian dapat mata kuliah sosiologi,
Di angkatan kalian ini angkatan 2025 misalnya. Angkatan 2025 kurikulumnya semacam ini. Kemudian di angkatan selanjutnya 2026 berbeda lagi. Jadi kemudian tujuannya itu tidak sama. Padahal yang diformulasikan sama. Sehingga tujuan perencanaan perubahan di dalam sektor pendidikan itu tidak terlampau. Ini salah satu bagaimana program sosial yang akan dijalankan. Begitu juga dengan sistem yang lain. Sistem yang lain misalnya seperti apa? Politik. Inkonsistensi gambarnya. Konsistensi. Makanya perencanaan itu harus tempatan. Contoh misalnya di beberapa negara. Di Amerika ini mulai sejak dulu negaranya federal. Jadi ada negara bagian, kemudian yang mewakili negara bagian itu adalah senator. Sampai bertahun-tahun sehingga menjadikan negara maju. Sistem politiknya tidak berubah-ubah. Begitu juga di Inggris. Raja hanya sebagai simbol nih, kerajaan hanya sebutkan ada kerajaan di Inggris ya kan, tapi yang memimpin pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Di Perdana Menteri yang memimpin, jadi sistem ini tidak berubah-ubah. Sampai berpuluh-puluh tahun tidak berubah. Nah, Indonesia. Kalian pernah sudah pemilu enggak? Pernah ikut pemilu? Berapa? Sekali ya? Ya. Tanya sama bapakmu yang berkali-kali. Dulu pernah nggak presiden dipilih oleh DPR? Pernah. Dan sekarang, kemarin kalian pilih presiden secara langsung kan? Ya. Ada sistemnya. Sehingga konflik pun akan berubah. Dulu zaman sistem politik kita, dulu zaman Orde Baru, zaman Soeharto itu partai hanya 3. Mungkin kalian pernah dengar, partainya hanya P3, Golkar sama PDI. Nah sekarang kalian tahu berapa partai? Kayaknya ada hafal kalian sama partai ya kan? Nah, belajar. Sehingga kalian itu juga fungsi daripada partai itu apa kadang-kadang kita nggak paham. Apa sih fungsi partai dan apa ideologinya? Kalau dulu kan cuma ideologi, kalau memilih partainya NU, tahun 50-an partainya Masyumi, partainya beraliran TNI, alirannya Marxis, ideologinya kayak gitu. Sekarang kayaknya nggak ada ideologinya. Bahkan yang banyak, kalau ada uangnya saya dulu. Jadi tidak berideologi lagi akhirnya. Ya kan? Arahnya kemana perubahan tersebut? Arahnya dampaknya ke positif atau dampaknya ke negatif? Bisa dipahami apa yang saya katakan? Beberapa sistem ya kan, contoh dari sistem politik juga dari sistem dari sistem sosial dan pendidikan misalnya. Ada yang lain, ada misalnya budaya. Ada hal yang kadang-kadang budaya ini tidak berkembang. Contoh kalian pernah kemarin melihat beberapa tayangan film dokumenter dari kakak-kakak kalian. Jadi kelihatannya pemerintah kita baik dari pusat sampai daerah dukungan kepada hal-hal yang bersifat budaya misalnya ini masih kurang maksimal. Sehingga perkembangan dari budaya-budaya tersebut, interaksi daripada budaya-budaya tersebut sebenarnya tidak berkembang. Jadi perubahannya tidak signifikan karena perkembangannya, perencanaannya tidak sampai kepada tujuan yang diharapkan dari itu. Padahal banyak didukung oleh materi yang cukup, didukung oleh finansial yang cukup. Perencanaan itu kan harus didukung dengan finansial. Punya APBN, punya APBD, ya kan? Setiap perubahan-perubahan yang diharapkan, apa tujuannya perubahan yang direncanakan itu? Yang pertama adalah pasti kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan utama. Oh, kebijakan ekonominya seperti apa? Kebijakan misalnya seperti apa? Kebijakan ekonominya seperti apa? Baik ekonomi secara makro atau mikro sehingga tujuan utamanya kesejahteraan masyarakat. Yang paling banyak di Indonesia itu apa? Fluktuasi harga. Tiba-tiba cabai naik, ya kan? Tiba-tiba turun, ya kan? Ada apa dengan kebijakan? Kenapa sih? Bisakah pemerintah menstabilkan setiap harga sehingga masyarakat mampu membeli? Kan ya, harapannya adalah kemampuan masyarakat untuk membeli. Sudah masyarakatnya menganggur,
nggak punya kerjaan, harga pokok, bahan pokok naik. Ya yang terjadi apa? Banyak kriminalitas ini. Kemudian dapat pekerjaan, makan masih tetap, ya kan? Dia mencuri. Dia jadi garong. Dia jadi perampok akhirnya, karena udah mau makan tetap. Nilai-nilai itulah yang kemudian hilang gara-gara sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak betul. Kalian bisa merasakan sendiri deh, kalau seandainya daya beli masyarakat turun, terlalu banyak pengangguran, akan terjadi yang namanya krisis ekonomi. Yang dulu pernah mengalami krisis ekonomi di Indonesia itu paling parah tahun 98. Sehingga mahasiswa turun ke jalan untuk mengadakan reformasi. Itu karena peristiwa daya beli masyarakat sangat menurun, bahkan kacau. Ekonomi melonjak. Kamu bayangkan nggak? Kira-kira sekarang kalian di sini makanan apa? Cilok, cireng, apalagi makanan khas kalian nih? Seblak, apalagi? Ya. Kira-kira berapa sih harganya? Sekali beli kalian biasanya berapa? 15. Kalau seblak 15.000, kilo berapa kalian? Jangan-jangan ini kilo nggak akan beli 15.000 nih kayaknya. 5.000. Kira-kira kalau kilo di angka 20.000 kalian bisa beli nggak? Ya. Kilo yang harga 25.000 bisa nggak? Yang kalian tahu sekarang, harga yang paling mahal di hari ini itu apa? Tepung mahal nggak? Rata-rata kan semuanya terbuat dari tepung tuh. Ya. Apa yang mahal sekarang ini? Yang kalian tahu? Bukan hanya bahan pokok. Apa yang mahal? Tapi itu bagian dari bahan pokok. Apa? Plastik. Ya kan? Nanti tiba-tiba kamu beli mie bacoan, nggak pakai plastik, pakai gedung ganti ya. Kalau terjadi yang itu yang bisa mengendalikan apakah masyarakat? Bisa nggak kalian mengendalikan ekonomi? Bisa nggak kalian mengendalikan harga plastik? Bisa nggak kalian mengendalikan harga tepung? Bisa? Yang bisa siapa? Berarti pengatur kebijakan adalah pengatur perencanaan perubahan sosial. Dalam hal ini paham? Yang kedua adalah yang tidak direncanakan. Nah, ini yang kadang-kadang ya ada setiap sesuatu itu pasti ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Yang tidak direncanakan seperti apa? Pandemi kemarin, COVID, ya kan? Pendidikan terdampak nggak? Ya. Terdampak ya. Kalian online kan? Ya. Nah, online, ya kan? Ya, pada tidur lagi gitu ya. Gak on cam kan? Terdampak, pendidikan terdampak, ekonomi terdampak nggak? Pokok mau bilang musibah itu adalah bagian perubahan yang tidak bisa tidak direncanakan. Musibah banjir, tsunami, gempa bumi, hal-hal yang bersifat geografis. Ini yang diberikan oleh Bilin. Dampak geografis itu juga. Ya itu salah satu dari perubahan yang tidak direncanakan. Apa penyebabnya banyaknya? Ya paling utama adalah perubahan kemiskinan. Banyak orang yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dampak daripada negatifnya daripada perubahan yang tidak direncanakan. Yang kedua konflik, pasti terjadi konflik banyak. Yang satu, pakai vaksin, nggak pakai vaksin, vaksin ini berbahaya, yang ini tidak berbahaya. Pokoknya konflik ya. Ada yang itu bahaya nanti kalau ini vaksin ini nanti mati mendadak, yang satunya menurut nakesnya kalau nggak vaksin habis kamu akan mati. Pokoknya konflik luar biasa. Itu salah satu dari perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Saya kira simpel-simpel begitu aja. Ada lagi dampak yang paling sistemik yang tidak direncanakan. Apa? Teknologi. Kalau ini sudah masuk sendiri-sendiri, termasuk kalian para prodi komunikasi ini.
salah satu prodi yang terus akan berkembang dengan baik. Kenapa? Karena kamu akan mempelajari perubahan sosial, juga mempelajari bagaimana interaksi sosial. Dulu orang mau komunikasi dengan orang di ujung dunia sana kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada teknologinya. Nggak ada teknologinya. Bisa nggak sekarang? Kalau sekarang kenal sama orang Rusia, bisa nggak? Bisa. Berapa jarak Indonesia ke Rusia itu? Bisa. Lalu apa komunikasi dan interaksinya? Kayak orang mustahil menurut kakek-kakek kita berpacaran dengan orang Rusia, ya kan? Tapi sekarang enggak kan? Kok enggak semangat sih kalau Rusia? Korea deh, Korea sekarang dengan orang Korea, ya kan? Kira-kira kalian kalau seandainya tidak ada media, tidak ada teknologi, kira-kira kalian kenal nggak dengan yang namanya siapa? Siapa? Tahyung. Lagi gampang. Tahyung. Apa lagi? Ayo, jangan. Kerja, Aicam. Bukan acan dalam Madura ya. Aicam. Kalian kira-kira kenal nggak kalau nggak ada teknologi? Kalian lebih bisa terdekat sama orang Korea. Kalian netizen lebih bisa terdekat sama netizen Korea, ya kan? Bisa terdekat loh. Padahal kayaknya kalau menurut tidak ada teknologi, kita bisa bertengkar hanya sama tetangga kita, kan? Kita sekarang dengan teknologi, jangankan sama tetangga, sama orang sana tentang bisa. Jadi bukan hanya berinteraksi, berkonflik pun bisa. Itu hebatnya komunikasi dengan teknologi. Silakan, ada yang mengatakan, saya ingin satu-satu ya. Pasti dampak positifnya teknologi dan dampak negatifnya menurut yang kalian tahu. Kalau dampak positifnya itu mungkin kemudahan akses komunikasi, kan kayak kita bisa berbicara langsung dengan netizen Korea. Tapi kalau Korea lagi ya? kalau dampak negatifnya itu cyberbullying. Jadi kayak kita kemarin pas waktu saling berbalas komentar sama netizen Korea itu jadi ada cyberbullying. Apa sih cyberbullying? Enggak ya, cyberbullying. Saling membuli di media gitu ya. Sehingga kalau ini bisa timbul sarah gitu ya kan? Iya betul. Ya. Jadi benar ya. Jadi kita sekarang konfliknya di dunia maya itu bukan hanya sama tetangga, tapi konflik dengan orang luar pun Bisa. Tapi sistem ini bisa kemudian mempermudah kita berkomunikasi dengan. Kira-kira nilai dan moral budaya kita, nilai-nilai budaya kita kalau mandi di pantai atau di kolam renang pakai bikini nggak? Apa yang diajarkan? Tetap tertutup nggak? Terus budaya mana tuh pakai bikini? Tiba-tiba orang sini juga pakai bikini, ya kan? Budaya barat. Barat mana tuh? Tapi ada nggak orang Indonesia yang kemudian melakukannya? Ada. Orang yang banyak kan yang melakukannya. Berarti ada perubahan. Nanti jangan-jangan mandi di Sungai Dedadung juga pakai bikini ya. Kalau terjadi kayak gitu kok asik kayaknya gitu loh kan. Jadi perubahan itu ya semacam itu teknologi itu. Jadi nggak perlu diceramai, nggak perlu ngomong kayak Pak Latif di kelas kayak gini. Dengan cara menonton media secara signifikan dan terus menerus, maka akan berubahlah sebuah pola perilaku. Nah, sekarang silakan, ini sudah bisa paham tentang perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Bagaimana perubahan itu masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan sosial kita. Baik, ada yang ditanyakan dari kalian? Silakan. Ya. Tanpa bisa ada kita kan terakulturasi oleh budaya luar. Bagaimana strategi atau cara agar budaya kita itu sendiri tetap dipertahankan? Soalnya kan kalau dipikirkan itu kalau kita bersumber di budaya orang lain, kalau kita misalkan
terus sering diikuti budaya orang luar, itu berbahasa otomatis kan budaya kita itu akan hilang. Paham dengan pertanyaan ini? Kekhawatiran kita, ya kan? Budaya-budaya lokal kita, bahkan identitas kita sendiri sebagai masyarakat, sebagai orang lokal, sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang penuh dengan suku dan bangsa akan hilang dengan sendirinya ketika kita tidak sadar lebih mencintai budaya orang lain. Kan itu namanya. Iya kan? Makanya wahai sayang-sayangku, ya. Sering-seringlah kalian juga nonton sinetron, ya kan? Sering nonton drakor. Nah, tuh siapa tuh? Ya kan? Cintailah produk-produk Indonesia. Lalu kamu mencintai produk lain dan kamu kemudian meyakini bahwa produk lain lebih bagus dan sangat bagus kepada produk kita, maka dengan sendirinya ekonomi kita juga terpuruk. Begitu juga dengan budaya. Kamu sudah nggak mau beli pecel, maunya berpuluh terus, ya kan? Habis juga lama-lama tukang pecel di bagian pasar itu. Kan? Bagaimana cara melestarikannya? Kita sendiri sebagai agent of change-nya, kita yang harus memulai. Bukan hanya tokoh-tokoh kita, bukan para pemimpin kita, bukan, tapi harus kesadaran dari masyarakat. Itu paling penting. Kalau kamu sudah tidak suka di pakaian, tidak suka produk lokal, semuanya maunya produk luar, habis juga tutup pabrik itu. Kamu pernah dengar sudah pabrik aja duduk dari sarung itu habis sudah, ya kan? Banyak pabrik-pabrik kita yang kemudian kalau bersaing dengan dunia internasional, yang mungkin Indonesia nggak punya produk, mungkin salah satu produk Indonesia apa? Polytron misalnya, ya kan? Ada Indonesia nih, ada yang pakai HP Polytron, nggak ada, ya kan? Kajian banget di Indonesia nih kan? Nggak ada. Otomotif punya Jepang semua, dan Jepang di China, ya. Lama-lama juga kekuatan kita adalah di budaya, makanan. Makanan-makanan kita nih harus dilestarikan loh. Ya kalau kalian inginnya tetap makan burger, tapi sekali-kali pakai kontak opor lah, gitu kan? Kalau nggak mau ya sekali-kali kalian harus beli hujat nih. Untuk melestarikan itu kesadaran daripada kita. Soalnya anak-anak muda mahasiswa ini katanya agent of change, agen dari perubahan. Sekalian tidak langsung kemudian habis sudah. Makanya ketika nonton misalnya nih di film, kalian nonton film horor, bagus lah. Kenapa? Karena kalau nggak ditonton, ya bagus pasti kan. Nggak ada penonton nih, habislah orang-orang lokal itu. Tapi memang itu yang disukai orang Indonesia, ya itu sudah yang disukai terus. Produksi terus film horor kan produksi terus nih, ya kan? Kalau kalian suka drakor dan drakor, ya ini yang KO. Drama Indonesia-nya. Drama Cina dan drama Korea, drama Indonesia-nya ya. Jadi kemudian perlulah nanti anak komunikasi ini juga perlu bukan hanya kemudian menjadi konsumen, tapi menjadi produsen. Kamu yang memproduksi filmnya dengan mengutamakan produk-produk lokal. Misalnya syutingnya ini dikit, syuting di Paris. Ya syuting di Batu. Gimana gitu ya lokal Mbak? Secara tidak langsung menggunakan wisata kalau dia tiba-tiba sukanya kalau kamu saya mau pacaran nanti kita bulan madunya kita ke Apple ya. Terus mana lagi? Kita ke Taj Mahal ya. Kalau ke Korea mana lagi? Seoul ya. Ya kan? Atau ke Korea Utara saja. Yang di sana ya. Ya, kalau kita ke Batu Malang aja. Ke titik Yogyakarta aja. Gitu ya kan? Kita ke sana aja. Itu adalah dengan sendirinya kalian melestarikan budaya lokal dan menumbuhkan ekonomi lokal. Itu aja sudah hal yang sepele. Tapi kalau sudah terlalu banyak, habis juga. Terbelikan. Ya, yang mudah-mudah. Kamu suka game? Suka? Gamenya dari Indonesia nggak? Apa sih game Indonesia? Ada nggak produk game produk Indonesia? Setting, oh iya lah, kurang apa itu?
Ya, ini Cina juga ya. Cina, jadi Tiongkok juga tuh. Begitu, gitu Mas ya. Oke, saya sudah bisa memahami ya. Urusan sosial yang dibicarakan dan dikatakan. Nanti dipelajari lagi, kita bertemu lagi di ujian akhir semester. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.